Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Jakarta? Selamat datang di podcast Kata Wakil Kita, episode 12 di Demam Berdarah Mewabah, bagaimana penanganan di Jakarta. Dan kali ini bersama saya Fazilah Kaironisa. Warga Jakarta, kasus demam berdarah dengue di Indonesia termasuk Jakarta ini melonjak tajam hingga memasuki kuartal kedua tahun 2024. Perubahan iklim dan deforestasi dianggap sebagai pemicunya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat sebanyak 88.593 kasus DBD dengan 621 kematian di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, di minggu ke-17 tahun lalu, tahun 2023, jumlah kasus DBD sebanyak 28.579 kasus dengan kematian sebanyak 209 kematian. Sehingga Kementerian Kesehatan menyebut terjadi lonjakan tren kasus sebesar 3 kali lipat. Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 7.142 kasus DBD terhitung dalam medio Januari hingga 14 Mei 2024 kemarin. Dari kasus tersebut, sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan kita akan membahas bagaimana penanganan wabah DBD di DKI Jakarta. Dan sudah bersama kami di sini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Bapak Iman Satria. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih, sehat. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pak Iman, kalau tadi disampaikan begitu ya, trennya meningkat 3 kali lipat begitu di seluruh Indonesia, begitupun di Jakarta juga jumlahnya meningkat hingga ada kematian 15 orang. Bagaimana Bapak melihat wabah DBD ini? Memang kalau kita lihat wabah DBD di bulan-bulan ini ya, terutama di April Mei ini, lonjakannya kan luar biasa. Tapi itu udah tren yang memang setiap tahunnya itu di posisi bulan-bulan itu memang tinggi. Karena apa? Karena cuaca. Ya ini kan salah satu penyebabnya adalah cuaca. Nah oleh karena itu harusnya kita udah siap-siap. Karena ini udah rutinitas kita. Hidup di negara tropis, banyak demam-demam malaria. Saya rasa Dinas Kesehatan selalu siap untuk menghadapi ini. Selalu siap untuk menghadapi, tapi kenyataannya Pak gitu ya, di lapangan jumlahnya atau angkanya ini masih tinggi begitu. Ya bahkan lebih tinggi. 3 kali lipat ya kan. Ya tadi karena memang ekstrim. Cuaca sekarang ini kan ekstrim. Kalau kita lihat di negara-negara lain juga ekstrim. Jadi nggak mengherankan kalau tinggi DBD-nya. Tapi kalau menurut Pak Iman sendiri perlu ada treatment khusus nggak sih Pak untuk menangani demam berdarah kali ini? Karena kan cuacanya cukup ekstrim dalam waktu yang cukup panjang begitu ya Pak? Kalau treatment khusus saya rasa sih nggak ada treatment khusus. Tapi yang penting kita antisipasinya. Persiapan-persiapannya. Obat-obatnya, dokternya, tempat tidurnya, ataupun lain-lain. Sama penyuluhan ke bawah yang penting nih. Kita kan ada Jumantik juga yang sudah melakukan selalu ke rumah-rumah setiap seminggu sekali gitu ya. Tapi itu nggak cukup juga kalau tidak dibantu oleh masyarakatnya. Ya oleh karena itu kita minta peran kerjasama juga masyarakat. Untuk ini DBD ini bisa kita cegah asal kita mau gitu. Kuncinya sih kebersihan aja. Kebersihan ya. Tapi jadi menurut Pak Iman kadar-kadar Jumantik ini sudah optimal gitu ya memberikan penyuluhan begitu? Kalau menurut laporan pada saat kita rapat dengan Dinas Kesehatan, Jumantik ini kita punya hampir 70.000 loh kadar Jumantik kita kalau nggak salah. Itu selalu melakukan penyuluhan ke bawah seminggu sekali sambil memberi tahu kepada masyarakat ya kan kalau memang ada tempat-tempat yang nggak bisa dikuras ataupun ditutup, ya ditanamin lah, kan ada tuh lavender atau apa pohon-pohon anti nyamuk kayak gitu. Nah kita bisa supply itu juga dari Dinas Kesehatan, saya rasa itu. Tapi kalau menurut Pak Iman sendiri pengetahuan warga untuk 3M plus ini tuh udah cukup belum sih gitu? Belum cukup. Apa yang menurut Bapak kurang? Yang kurang memang sosialisasi. Oke. Nah ini perannya Pemprov harus sering melakukan sosialisasi. Jangan pada saat ada kejadian. Ini harus dibikin acara rutin lah sosialisasi. Bukan hanya masalah kesehatan aja ya, kalau boleh menyimpang sedikit. Kepada hal-hal yang lain. Warga ini kan perlu nih penjelasan, pencerahan dari yang namanya pejabat-pejabat daerah. Dia kalau dengar dari pejabat daerah tuh langsung percaya semua. Oh iya begana, begini, begitu. Jadi kalau ada sosialisasi, masyarakat tahu, ini bisa kita cegah. Mudah-mudahan nggak tinggi-tinggi banget tonton yang akan datang.
Amin, tentu kita berharap justru angkanya juga makin berkurang karena ada pencegahan itu tadi gitu Iya, ya. Tapi kalau misalnya, tadi kan Bapak melihat bahwa pengetahuannya, berkurang tadi ada 70.000 ya kalau nggak salah Pak ya, mhm. kadar jumantik sudah ada di DKI Jakarta. Tapi kalau menurut, Pak Iman sendiri sejauh mana sih saat ini peran dinas, wali kota, kecamatan, kelurahan hingga RT RW dalam mengatasi atau menangani kasus, DBD ini juga? Eee, Mereka sudah cukup baik. Mmm. Selama kita melakukan pengawasan terhadap mereka, mereka kan memang coba turun gitu loh ke bawah, memberi pencerahan, membantu juga masyarakat kalau memang yang nggak ngerti bagaimana menangani masalah-masalah ini, diberi penyuluhan atau fogging lah ya di tempat-tempat yang sekolah-sekolah nih, kan ini rentan anak-anak nih. Mmm. Nah mereka sudah melakukan fogging. Nah tapi fogging juga nggak boleh terlalu banyak kita fogging. Ya kan, banyak masyarakat yang nggak ngerti begitu pas kena demam berdarah, belum kena, dia minta tempatnya di-fogging. Padahal itu kan kurang baik. Secara untuk kesehatan kurang baik gitu. Berarti harusnya fogging itu dilakukan kapan Pak tepatnya? Pada saat udah ada yang kena, Oke. berarti itu di-fogging. Tapi itu juga nggak serta-merta menjamin. Kan nyamuk terbang ke mana-mana gitu. Di-fogging di sana pindah ke RW 6, pindah ke RW 7 dan lain-lain. Tapi upaya apapun kita coba antisipasi lah supaya ini lebih baik dan menurun. Dan trennya sekarang di bulan ini katanya sudah mulai menurun tadi saya cek terakhir, Angkanya begitu ya Pak ya? angkanya. Oke, mungkin itu karena penanganan yang, dilakukan gitu ya Iya mudah-mudahan sebelumnya. nggak ada kematian-kematian lagi lah. Amin amin amin. Jadi bisa, sembuh gitu ya, pasien Betul. ya. Tapi kan kalau kita lihat nih Pak ya, di Jakarta itu kan masih banyak, selokan terbuka dan juga tergenang gitu. Ini kan pekerjaan rumah pemerintah kan seharusnya untuk menangani ini, untuk apa ya, meminimalisir gitu, wabah DBD ini meningkat. Iya makanya tadi saya bilang, tapi kan peran kerja sama masyarakat juga perlu. Jangan buang sampah sembarangan, karena nanti selokannya mampet. Di situ kan jentik-jentik nyamuk kan senang gitu loh kalau mampet gitu. Nah oleh karena itu, tanpa peran masyarakat ini tidak akan bisa beres. Apakah perlu ada gerakan atau sosialisasi yang lebih masif lagi gitu Pak? Mungkin dengan, selalu mencantumkan hukuman, pokoknya denda kalau ada yang buang sampah gini-gini atau apa gitu. Saya rasa Menurut Pak kurang Iman gimana? efektif kalau kayak begitu. Apa yang lebih efektif menurut, Pak Iman? Pendekatan persuasif lah. Oke, Ya kan, seperti kayak apa? Jumantik itu udah Mmm, cukup baik, ya kan. Mungkin diintensifikasi lagi, ditambah lagi gitu loh gerakannya gitu ya. Supaya mereka juga bisa lebih ngerti gitu. Oh iya ternyata memang perlu. Tapi kalau pakai denda dan lain-lain, boro-boro bayar denda, makannya susah katanya. bener sih Pak ya, mereka kan lebih Iya, mikirin uang buat makan iya dibandingkan bayar mendingan saya di denda. penjara deh dikasih makan gitu ya. Bener bener. Tapi kalau misalnya kita lihat, apa namanya, dari kasus, apa namanya, pasien DBD gitu ya Pak, dari ribuan ini diantaranya rata-rata terjadi itu di sekolah. Nah Bapak sebagai Ketua Komisi E ini juga membidangi pendidikan gimana Pak? Tadi saya bilang Mmm, 25% itu kalau nggak salah rentan ke anak-anak sekolah iya kan. anak-anak kecil. Tapi kan dinas kesehatan sudah melakukan upaya melakukan fogging. Mmm, Di saat pada hari-hari libur itu sudah dilakukan fogging gitu di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah fogging agak lebih tereliminir daripada masalah. Kalau di rumah-rumah di fogging, di situ kan ada iya. makanan, ada anak-anak yang bayi dan lain-lain. Nah kalau di sekolah-sekolah kosong saya rasa nggak apa-apa di fogging-fogging. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya nanti pas lagi istirahat atau lagi setelah, Kalau libur pulang lah, sekolah. kalau liburan lah kan kita sering libur. Mhm. Itu di fogging aja gitu loh. Tapi kalau di masyarakat saya nggak sarankan banyak fogging. Oke. Berarti harusnya misalnya dalam ini kan perawatan yang apa berkala gitu ya Pak ya. Mhm, Maksudnya yang memang harus dilakukan secara secara bertahap gitu, betul, secara terus-menerus. betul. Efektifnya berapa kali sekali sih Pak, si fogging itu dilakukan? Karena rata-rata tuh kalau fogging dilakukan hanya pas wabah DBD, meningkat. Itu benar tadi kata Bapak juga pas kasusnya muncul baru di fogging. Tapi sebenarnya idealnya itu harus berapa kali sekali? Kalau idealnya saya nggak ngerti berapa Mmm, kali, itu mungkin dokter yang lebih mmm, tahu pahamnya. mmm, Tapi tadi saya bilang nggak terlalu banyak fogging yang penting kebersihan. Sekarang ini kan banyak nih mohon maaf karena di kampung-kampung itu juga hidupnya mhm, berimpit-impitan, contoh aja lah kita pada jemur baju, mmm. pada basah-basah, pada ini, itu kan juga tempat sarang gitu loh. Nah oleh karena itu sekali lagi saya bilang peran daripada Jumantik itu memberikan penyuluhan juga. Memeriksa sekalian memberi penyuluhan kepada warganya, "Bu jangan kayak begini aja," itu lebih efektif.
Berarti harus peran berarti RT ya Pak ya, RT Ya, RW setempat harus lebih aktif lagi, harus lebih gencar lagi melakukan penyuluhan. Kadang kan ada ibu-ibu yang lupa, ada yang ya. cuek gitu ya, Nah, cuman berbagai jumantiknya karakter. ini juga harus dikasih pelatihan juga. Nah, ini dari dinas kesehatan nih, supaya dia ngerti apa yang dia lakukan gitu loh. Jangan hanya sebatas mereka apa ya melakukan tugas ya normatif aja gitu loh. Tapi kalau dia dikasih penyuluhan, dia ngerti bagaimana menularkan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya lebih paham gitu. Oke baik, tadi diberikan pelatihan gitu ya kader-kader Pelatihan. Jumantik ini. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan dari kader Jumantik ini dari pemerintah? Apakah mereka diberikan apresiasi yang tepat untuk atas kinerjanya mereka? Nah, kalau ini kita panjang nih bahasnya. Saya pernah memberikan ide kepada Pak PJ ataupun kepada Pak Sekda bahwa kader-kader yang di bawah ini kan ada namanya kader Jumantik, ada kader Dasawisma, ada kader Posyandu dan lain. Itu digabung aja dijadiin satu. Ya, tugasnya mereka jadiin satu sehingga operasional mereka juga jadi meningkat. Jangan hanya kerja sedikit dapat operasional sedikit. Akhirnya orangnya itu aja nih. Orang Dasawisma iya, orang Jumantik iya, orang Posyandu iya. Dia digabung aja, kerjaannya menjadi tanggung jawab mereka. OP-nya disamakan dengan OP RT. Oke. Digabung tuh maksudnya jadi satu Dijadiin divisi satu, itu atau? tanggung jawab mereka semua. Oke. Dasawisma tanggung jawab dia, Jumantik tanggung jawab dia. Jadi kerjanya nggak terpotong-potong. Sekarang ini kan cuma karena kerjanya sedikit, OP-nya dikasihnya sedikit. Berapa sih Pak emang OP yang dikasih per bulannya? Apa 500.000 apa 300.000 gitu. Cukupkah Pak untuk Nggak mereka? cukup. Berapa harusnya mereka dikasih? Tadi saya bilang kalau digabung dikasih OP minimal sama RT lah. Untuk RT itu berapa Pak berarti? RT kan 2 jutaan. Berarti harusnya mereka sesuai gitu ya diberikannya Disesuaiin, tapi dia kerja. Bisa kerjanya memang bisa hampir setiap hari ada kerjaan. Kalau sekarang kan cuma seminggu sekali Jumantik kerjanya. Mau dibayar banyak juga kayaknya bukan nggak pantas, kayaknya jadi pemborosan. Pemborosan, jadi kurang efektif ya. Iya, tapi kalau dia digabung Dasawisma dia kerjain, minggu ini dia Dasawisma, minggu depan Jumantik, minggu depan lagi umpamanya Posyandu lah apa dan lain-lain. Semua kader satu aja semuanya. Jadi banyak mereka yang iniin betul. gitu ya. Dengan gaji yang apresiasi yang sesuai tentunya. Apresiasi yang minimal sama-sama RT. Waktu itu si Pak Sekda bilang bisa dikaji itu usulan saya. Saya berharap nanti di periode kedepannya ini bisa terwujud lah. Berarti posisi dari usulan Pak Iman ini ada di mana nih Pak? Masih pengkajian berarti? Ya ini saya sebagai ketua komisi nanti akan coba meneruskan atau mendelegasikan kepada ketua yang baru atau anggota-anggota yang baru supaya ini tetap dicanangkan. Gitu ya, biar kadar-kadar Jumantik ini kan karena mereka memiliki peran yang cukup besar sebenarnya dari di bawah ini mereka yang. Ini kan urusannya sama nyawa. Benar. Kelihatannya aja kan, tapi kalau dia melakukan ini kan dia menyelamatkan beberapa nyawa. Anak-anak bangsa, anak-anak kecil dan lain-lain. Baik. Lalu kalau dulu kita ada dikenalkan gitu ya dengan program yang namanya PSN, Pemberantasan Sarang Nyamuk. Nah itu tuh masih efektif nggak sih Pak? Iya itu salah satu cara untuk meredam pemberantasan sarang nyamuk sama yang 3M itu kan. 3M plus itu ya? 3M plus ya, 3M iya. Itulah salah satu cara-cara yang memang bisa dilakukan selain fogging. Gitu loh. Ini kan pencegahan. Pencegahan. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data gitu ya, nyamuk ini kan karena tadi Pak Iman juga sudah menyampaikan di awal bahwa sebenarnya cuaca yang menjadi penyebab begitu, dan cuaca kemarau yang kali ini memang terbilang lebih panjang begitu durasinya, harusnya ini memang sudah ada antisipasi awal begitu melihat bahwa pasti kalau ada kemarau panjang bagaimana si jentik-jentik nyamuk ini menetas gitu, telur-telur nyamuk menetas. Nah ini yang jadi PR gitu, tapi terlihat angkanya masih cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, tinggi banget. Tinggi banget ya, tinggi banget tapi Pak. memang kita kan gak bisa prediksi. Sudah seberapa banyak nih nyamuk berkembang biak. Bahkan kan Dinas Kesehatan berencana melepaskan nyamuk tuh, yang nyamuk makan nyamuk. Iya, nyamuk. Iya kan? Sebagai salah satu solusi ya Salah Pak? satu solusi gitu loh. Supaya PSN dan lain-lain itu bisa membantu supaya ini tidak mewabah terlalu banyak. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Saya cek tadi terakhir katanya sudah mulai melandai gitu. Tapi kita mungkin ada masalah gak sih Pak kalau kita lihat di daerah lain gitu ya. Salah satunya ada beberapa kasus yang lalu gitu, Bekasi itu sempat viral Pak videonya karena di rumah sakit IGD itu penuh pasien demam berdarah.
dan itu benar-benar lorong pun penuh gitu IGD-nya, bahkan mereka sampai nggak dapat tempat tidur, nggak sampai dapat bed, mereka tergeletak di bawah. Untuk antisipasi yang seperti ini di Jakarta sendiri menurut Bapak Di sudah? Jakarta alhamdulillah pada saat kita rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, kita wanti-wanti gitu ya, maka saya bilang, kita kan ada RSUD, ada puskesmas yang tipe D dan C itu dipersiapkanlah. Baik obatnya, dokternya gitu. Alhamdulillah kita tidak sampai se-crowded apa yang tadi dikatakan di Bekasi. Dan harapan saya memang ini menjadi catatan supaya Dinas Kesehatan tuh siap siaga lah, ya kan. Melakukan pencegahan sedini mungkin. Baik nih Pak, sebelumnya kita ada statement gitu ya, pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Mungkin Bapak kita bisa simak pernyataan yang berikut ini. Sampai dengan saat ini ya, jumlah total kasus dari sejak Januari itu sudah 5.800 ya. 5.800 di bulan April sendiri ada 2.600 gitu sampai sekarang. Tapi yang meninggal hanya sedikit kok nambahnya, ada 8. Sekarang yang meninggal ada 8. Bahwa penyakit DBD ini turun naiknya sangat bergantung kepada kondisi iklim, kelembapan udara dan curah hujan. Jadi kalau kita lihat prediksi cuaca kan sampai dengan bulan Mei curah hujan dan kelembapan udara masih tinggi. Jadi kita prediksi mungkin kita masih akan meningkat. Masih ada peningkatan kasus sampai dengan bulan Mei. Cuman kemudian prediksi peningkatan kasus ini kita intervensi supaya tidak terlalu tinggi dengan beberapa hal. Antara lain adalah PSN, pembatasan sarang nyamuk. PSN itu biasanya dilakukan sekali seminggu. Sekarang kita tambah volumenya menjadi 2 kali seminggu. Dan secara masif kita sampaikan kepada semua unsur ya untuk melakukan PSN di lingkungannya masing-masing. Selain itu, pada bulan Maret ya, awal Maret kemarin, kita melakukan fogging fokus secara massal di beberapa lokasi RW dan di 97 sekolah. Kita lakukan fogging fokus secara serentak gitu. Karena kita lihat di data kasus yang paling tinggi itu adalah kasus-kasus usia sekolah. Untuk mencegah DBD itu yang paling penting adalah mencegah perkembangbiakan vektornya. Vektornya itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan bagaimana upaya kita agar perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini tidak dikurangi gitu. Nah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ini bisa menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing, rumahnya masing-masing untuk tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama memastikan bahwa tidak ada genangan air di sekitar rumah kita. Karena Aedes aegypti ini dia senang berkembang dia di air yang jernih, bersih dan tenang gitu. Jadi biasanya di pot penampungan atau kalau di rumah kita ada ban atau ada apa. Sekarang yang banyak karena sudah sempat banyak hobi hidroponik ya, tempat-tempat hidroponik yang sudah tidak terpakai itu sering ada genangan air. Itu dipastikan tidak di dispenser dan lain-lain. Kita harus memastikan bahwa lingkungan kita tidak ada itu. Karena itu yang kita serukan adalah gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi setiap rumah tangga bisa menugaskan salah satu anggota keluarganya untuk memantau kondisi rumah tinggalnya masing-masing. Nah iya itu dia tadi Pak pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Ibu Ani Ruspitawati yang menyatakan bahwa ada potensi peningkatan sampai akhir Mei nanti. Juga yang potensi yang harus diwaspadai adalah mengenai perkembangbiakan si nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini. Gimana Pak tanggapannya? Saya rasa betul kalau memang kita nggak antisipasi. Kembali lagi ini kan peran masyarakat ya kan. Ya itu PSN sama 3M itu yang memang salah satu kuncinya. Supaya mencegah perkembangan biak daripada nyamuk-nyamuk itu. Ya harus lebih digalakin lagi gitu ya. Ya diintensifikan lagi lah sebanyak mungkin. Tadi kan seminggu sekali, sekarang udah 2 minggu. Seminggu 2 kali. Ya sekarang udah 2 kali seminggu lebih intens ininya. Tapi kalau kita lihat mungkin di masyarakat beberapa ada contoh. Masyarakat ini dianggap masih gagap Pak soal menghadapi wabah DBD ini. Jadi mungkin kalau tadi sebelumnya disebutkan bahwa sosialisasi sudah diberikan gitu, tapi ternyata masih ada sosialisasi itu tidak sepenuhnya sampai di masyarakat sehingga banyak yang masih gagap gitu.
Kita kan di Jakarta ini kan berbeda-beda, ya kan. Ada yang menganggap ini bahaya, ada yang menganggap ini kebal, dia santai-santai aja gitu. Tapi memang ini kan kalau nyamuk ini kan menyerangnya nggak mengenal kaya miskin, iya kan. Siapapun bisa Di kena. rumah gedongan juga bisa kena, anak-anak kita di sekolah juga bisa kena. Memang yang rentan ini kan anak-anak gitu loh. Apalagi sudah menyebabkan banyak kasus kematian begitu Ya, ya Pak ya. makanya saya senang lah kalau memang betul, saya rasa sih betul ya, Dinas Kesehatan udah mengantisipasi melakukan fogging gitu ya. Dan juga tuh di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ibadah itu juga harus banyak itu sarang-sarang nyamuk karena kan tempat-tempat wudhu itu kan banyak yang mampet di bawahnya. Saya selalu himbau juga tuh pada Biro Dikmental untuk melakukan pembersihan tempat-tempat secara berkala gitu. Tapi mungkin Bapak pernah kena DBD sebelumnya? Ada pengalaman gitu Pak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Sama Pak saya juga belum. Semoga kita Jangan. jangan sampai gitu ya Iya. Pak. Kita tetap sehat gitu ya. Iya. Pak ini ngomongin soal pasien, tapi ada intervensi khusus nggak sih Pak dari Komisi E gitu ke Dinas Kesehatan untuk penanganan bagi pasien DBD di rumah sakit di Jakarta? Nggak ada kita intervensi khusus. Semuanya kita kepercayaan kepada dokter-dokter. Yang penting kita memberikan persyaratan bahwa jangan dipersulit. Ya kan, masyarakat yang kena DBD diobatin dulu, jangan dibicara macam-macam. Yang penting dia berKTP Jakarta, rawat aja dulu. Ada BPJS, tidak ada BPJS urusan kedua nanti. Saya rasa itu. Nah itu tuh Pak yang jadi masalah juga ya. Ya. Administrasi harus selalu Jangan. nomor satu. Padahal pasiennya udah Udah kesakitan kejang-kejang. ya udah sekarat ini ibaratnya. jangan. Jadi iya. saya bilang tolong ini jangan dijadiin ganjelan. Saya nggak mau dengar ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik lancar. begitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat, kalau tadi kan peran masyarakatnya sendiri dari dirinya mereka sendiri begitu ya, khususnya untuk di lingkungannya mereka. Ada pesan mungkin buat masyarakat soal kesadaran untuk hidup lebih bersih, membuang sampah pada tempatnya, tadi melakukan 3M plus PSN tadi. Ya, saya rasa memang satu-satunya jalan untuk pencegahan itu, untuk menurunkan gitu, yaitu kita kerjasama lah masyarakat dengan Jumantik, dengan Dinas Kesehatan melakukan PSN yang 3M plus itu udah nggak ada lain. Dengan melakukan itu mudah-mudahan ini bisa menurun. Dan alhamdulillah sekarang terbukti sudah menurun ya. Saya rasa itu. Kalau tadi kan udah pesan untuk masyarakatnya gitu ya Pak, untuk mereka agar mawas diri menjaga kebersihan. Kalau untuk pesan-pesan untuk kader Jumantik nih Pak, agar mereka lebih semangat lagi. Kalau kader Jumantik saya berpesan, marilah kita bekerja demi masyarakat, ya kan? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Peran Jumantik itu sangat penting. Bagi saya sangat penting, bisa mempengaruhi banyak atau tidak banyaknya nyamuk. Tetap semangat. Ya, kita tahu banyak kekurangan yang belum bisa kita penuhi sebagai Pemprov. Mudah-mudahan nanti masalah-masalah ini bisa kita beresin. Saya pahamlah apa yang menjadi kendala selama ini di bawah. Saya rasa itu, tetap semangat. Amin. Semoga kajiannya cepat berbuah manis gitu ya, Iya. jadi peraturan, dan akhirnya ini juga membuat kader-kader Jumantik ini lebih diapresiasi agar kerjanya jadi lebih maksimal lagi. Nah itu dia tadi beberapa pembahasan dan juga solusi-solusi mengenai penanganan wabah DBD di DKI Jakarta. Dan itu dia tadi juga mengenai penanganan kebersihan dilakukan oleh masyarakat. Tadi juga Pak Iman menyampaikan bahwa warga Jakarta ingat untuk selalu menjaga kebersihan ya Pak ya. Tetap lakukan 3M plus dan juga tadi PSN tetap dilakukan. Ya warga Jakarta itu dia, jangan lupa untuk selalu like, subscribe dan komen, juga share YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan juga saya Fazila Kairunisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Kata Wakil Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.